Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, mantap, STY ketemu striker berkualitas segera perkuat timnas. Ogah remehkan timnas Indonesia, Irak panggil skuad terbaik mereka. Ex Inter Milan perkuat mental skuad U17. Batal, STY batal panggil Vano ke timnas, cari pemain lain. Mantap, STY ketemu striker berkualitas segera perkuat timnas. PSSI saat ini tengah gencar melakukan naturalisasi pemain untuk membuat skuad Garuda menjadi jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan sebelumnya. Selama ini Shin Tae-yong pun kerap menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan. Di sana ada 4 pemain yang sudah siap dinaturalisasi. Keempat pemain itu adalah Shani Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Baggett. Selanjutnya pun sudah ada 2 bek lagi yang akan segera siap prosesnya, yakni Nathan Choaon dan Jay Izes. Dengan adanya total 6 pemain bertahan yang sudah siap dinaturalisasi, Shin Tae-yong pun merasa bahwa lini pertahanan dari skuad Garuda sudah cukup kokoh. Mengingat lini pertahanan sudah cukup solid, Shin Tae-yong pun kini mengalihkan fokus untuk membebani lini serang. Menurut juru taktik asal Korea Selatan tersebut, para penyerang skuad Garuda belum cukup garang sehingga dibutuhkan yang namanya pembenahan. Shin Tae-yong pun membuka peluang untuk menaturalisasi pemain untuk memperkuat lini serang. Saya kira untuk lini pertahanan cukup solid, jadi saya rasa untuk naturalisasi back sudah cukup. Untuk saat ini saya justru membutuhkan penyerang yang berkualitas. Jika timnas Indonesia punya striker yang haus gol, saya rasa kemenangan akan selalu mudah diraih oleh timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Bagayung bersambut, Dean Sandbergen yang merupakan pemain keturunan menunjukkan ketertarikannya untuk membela skuad Garuda. Saat ini ia bermain di Liga Belanda bersama Sparta Rotterdam U21. Ia dirasa cocok dengan selera Shin Tae-yong, mengingat sang pemain masih cukup muda dan tajam di depan gawang lawan. Bersama Sparta Rotterdam, Dean Sandbergen sudah tampil dalam 10 laga resmi dengan mencetak total 3 gol dan 3 assist. Karena ketajamannya itu, Dean Sandbergen pun kini sudah dipromosikan ke tim utama dari Sparta Rotterdam. Dari apa yang terjadi diketahui bahwa sang pemain adalah tipikal striker yang bisa cepat berkembang dan bisa beradaptasi dengan sangat baik. Itu adalah kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang striker. PSSI sejatinya akan langsung mengurus proses naturalisasi sang pemain bila Shin Tae-yong benar-benar menginginkannya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Dean Sandbergen adalah sosok striker yang dicari oleh Shin Tae-yong? Apakah Dean Sandbergen akan menjadi solusi dari masalah lini serang timnas Indonesia selama ini? Yuk beri pendapat kamu pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Ogah remehkan timnas Indonesia, Irak panggil skuad terbaik mereka. Irak menghadapi timnas Indonesia dalam laga pembuka grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan berlangsung pada tanggal 16 November mendatang. Di atas kertas, Irak jauh lebih baik bila dibandingkan dengan timnas Indonesia. Kendati begitu, Irak ogah untuk meremehkan skuad Garuda. Jesus Casas pun telah memanggil skuad terbaiknya, sang pelatih akan menurunkan skuad terbaiknya dalam laga nanti. Termasuk juga dalam hal ini memainkan ex pemain Manchester United, yakni Zidane Iqbal. Kami akan menjalani laga yang berat dalam pertandingan pembuka grup F. Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang sulit, saya tidak akan meremehkan mereka. Saya pasti akan menurunkan skuad terbaik di laga nanti. Zidane Iqbal juga sudah sembuh dari cedera dan siap untuk dimainkan, ujar Jesus Casas panjang lebar. Hanya saja laga tersebut gagal menghadirkan duel sengit antara Zidane Iqbal dan Evergener di lini tengah, mengingat Evergener masih belum sembuh dari cedera. Perlu diketahui bahwa keduanya saat ini sama-sama memperkuat FC Utrecht di Liga Belanda sehingga sudah saling mengenal. Terlepas dari absennya Evergener, Shin Tae-yong tetap menargetkan pencuri poin di kandang lawan. Walaupun itu sama sekali tidak mudah untuk direalisasikan. Karena hanya raihan poin saja yang akan membuat langkah timnas Indonesia menjadi jauh lebih mudah ke depannya. Sehingga Shin Tae-yong pun meminta para pemain benar-benar memperjuangkan hal itu. Kami tetap menargetkan poin di markas Irak walaupun itu tidak mudah. Jika kami tidak bisa menang, saya harap setidaknya kami harus bisa menahan imbang mereka, ujar Shin Tae-yong. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah timnas Indonesia bisa tampil bagus saat melawan skuad tangguh timnas Irak? Dan mampukah mereka mencuri poin di sana? Yuk tulis opini kalian pada kolom komentar. Ex Inter Milan perkuat mental skuad U17. Timnas Indonesia U17 diketahui akan segera menghadapi putaran final Piala Dunia U17 mulai tanggal 10 November 2023. Skuad Garuda akan bergabung di grup A bersama dengan Ekuador, Maroko, dan Panama. Namun jelang bergulirnya turnamen kelompok umur tersebut, Erick Thohir justru mengumumkan bahwa Raja Nainggolan akan segera datang ke Indonesia.
Kedatangan ex Inter Milan dan AS Roma tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ia diplot oleh Erick Thohir untuk menguatkan mental para pemain timnas Indonesia jelang ajang Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 tinggal hitungan hari saja. Saya ingin sampaikan bahwa Raja Nainggolan akan segera tiba di Indonesia untuk menguatkan mental skuad Garuda. Saya harap setelah ia sampai ke sini, para pemain timnas Indonesia U17 benar-benar menjadi lebih bagus mentalnya dan siap menghadapi lawan-lawannya yang ada di grup A, ujar Erick Thohir. Raja Nainggolan sendiri memiliki darah Indonesia dari orang tuanya, sehingga momen berkunjung ke Indonesia nantinya juga akan menjadi waktu yang tepat baginya untuk pulang ke kampungnya di Sumatera Utara. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kehadiran Raja Nainggolan akan mampu membuat mental pemain timnas Indonesia menjadi jauh lebih baik? Silahkan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Batal, STY batal panggil Vano ke timnas, cari pemain lain. PSSI baru saja mengumumkan daftar 27 nama pemain timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, Shin Tae-yong justru mengambil keputusan yang agak mengejutkan. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut diketahui tidak memanggil Stefano Lillipali dalam skuad, padahal sang pemain diketahui tampil cukup bagus bersama Borneo FC dalam kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Dalam hal ini, Shin Tae-yong lebih memilih mencari pemain yang lain untuk dipanggil ke timnas. Pemain yang dimaksud adalah Adam Alis. Adam Alis sendiri adalah rekan Stefano Lillipali di Borneo FC. Secara statistik, sang pemain diketahui kalah telak atas Stefano Lillipali. Mengingat Lillipali saat ini berstatus sebagai pemain lokal tersubur baik dalam raihan gol maupun assist. Namun kendati begitu, Shin Tae-yong jauh lebih tertarik terhadap Adam Alis. Terkait hal ini, hanya Shin Tae-yong saja yang tahu kenapa ia lebih memilih Adam Alis dibandingkan Stefano Lillipali. Bisa jadi Shin Tae-yong menganggap Adam Alis lebih cocok dengan skema permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong bersama dengan timnas Indonesia. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga merasa aneh ketika Shin Tae-yong lebih memilih Adam Alis dibandingkan dengan Stefano Lillipali? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.